Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk mencoba menggunakan praktek menggunakan WebSocket berbasis Flash Socket IO pada bahasa Python ya. Pada pertemuan sebelumnya kita mencoba ininya ya, tes ini bahwa instalasinya sudah benar. Untuk kali ini kita akan mencoba membuat event ya. Ini aplikasinya di satu ya. Ya, sama dengan sebelumnya kita membutuhkan dua file ya, dengan ekstensi py untuk Python dan folder template yang berisi index HTML ya. Ini yang Pythonnya ini adalah dari sisi server side ya. Ya, ini library yang dibutuhkan mirip dengan yang sebelumnya. Ini ada Flash, render template dan session ya. Lalu Flash Socket IO, ada Socket IO dan emit. Lalu ada threading, ya. Pada program ini itu urut-urutannya adalah ini ya, misalkan asinkron modenya none, atau tadi di contoh sebelumnya event let atau g-event ya, itu bisa, silahkan dicoba. Lalu kita membuat instan atau objek dari kelas Flash ini seperti sebelumnya, app sama dengan Flash dengan parameter name-nya ini min. Lalu app config, nah ini perlu di dalam sebuah aplikasi diberi secret key ya, key untuk ini aturannya memang seperti itu. Jadi key-nya ini memang per aplikasi ya. Ini misalkan secret key-nya adalah secret, gitu aja ya. Lalu socket IO ini socket underscore, ini instan dari socket IO, parameternya app dan asynchronous mode. Lalu thread ini diisinan, thread log ini dari kelas log ini ya. Jadi nanti aplikasinya akan dibuatkan thread sendiri, sehingga dia bisa berjalan dengan ini ya, dengan threadnya sendiri, tidak dia mampu melakukan mengirim dan menerima pesan bersama-sama ya, membutuhkan sebuah thread. Lalu ini dekorator add app.root. Nah, ini untuk mengarahkan ketika URL-nya nanti URL dari server ini diakses, itu root diarahkan atau dirutekan ke indeks HTML ya. Sama seperti sebelumnya. Lalu ini yang baru, ini event ya. Jadi ini event di server, parameternya pesan. Ini setiap event ini ditandai dengan ini ya, add socket, ini instan dari socket IO nya titik event.
Ini menunjukkan bahwa event ini adalah event dari soket I/O yang bisa dipanggil dari sisi kliennya. Ya, kliennya mengirimkan pesannya apa nanti. Lalu ada session receive count, ini menghitung pesan yang masuk dan disimpan di session receive count. Lalu ketika ada event ini memanggil emit ini ya dari flash socket I/O. Kelas emit ini ketika dipanggil itu ini tidak membutuhkan objek. Ini dengan method call itu ya, underscore double call underscore itu. Emit my response data ya. Emit ini nanti akan memanggil event di sisi kliennya ya, di HTML-nya. My response nama eventnya, lalu parameternya adalah data ini. Parameternya adalah JSON ya, ini parameternya formatnya JSON dengan key data dan jumlahnya jumlah pesan yang diterima ya, yang sudah diterima nanti akan ditampilkan di sisi kliennya. Lalu saya buka yang template-nya. Ini saya bisa aja ya. Nah, ini HTML-nya sudah agak banyak ini ya. Dari client side-nya kita membutuhkan dua library JavaScript, yaitu jQuery. Ini yang terbaru saat ini, saat video ini dibuat ya, jQuery 3.5.1 dan socket I/O 3.1.2. Ini yang perlu di load. Jadi ini memang harus familiar dengan JavaScript, HTML dan CSS. Lalu ini scriptnya, dokumen ready function dan seterusnya. Ini khas jQuery ya. Ini aplikasi client side-nya. Ini inisialisasi soket I/O bisa dengan cara seperti ini, var soket sama dengan I/O. Ini dari ini ya, JavaScript yang kita ambil ini, soket I/O min.js. Ya, begitu kita membuat ininya, instan dari I/O ini, variabelnya ya, var soket ini, kita coba membuat koneksi ya, membuat inisialisasi cek koneksi ini dengan mencoba memanggil atau menjalankan metode myEvent. Metode myEvent ini berada di sisi server ya, ini ya, myEvent ini yang dipanggil dari kliennya dengan parameter ini ya, berupa JSON dengan key-nya data dan datanya adalah connected to the server. Jadi ini memanggil metode myEvent dengan parameter format JSON dengan key data dan isinya adalah connected to server. Jadi ini mampu melakukan pemanggilan ya, metode-metode yang ada di server dari sisi klien. Sedangkan si server itu juga mampu memanggil event ya dengan emit ini.
event yang ada di client dengan nama myResponse ini yang myResponse-nya ini dipanggil dari sisi server, ini dipanggil servernya dipanggil dari sisi client, jadi bisa dua arah ini, full duplex. Lalu myResponse ini di parameternya ada dua ya, message dan cb. Ini parameternya di dalam bentuk JSON ya, event myResponse ini. Message-nya adalah data tadi ya, yang dikirim oleh klien sendiri, jumlahnya berapa, zip count. Jadi ini bisa memanggil servernya bisa memanggil event-event di sisi klien, dan kliennya bisa memanggil metode yang ada di server ya untuk meminta data. Kemudian ini event tombol submit, form emit ya, kita membuat tombol atau form ini ya, ini dasar-dasar HTML nya ya, form, ID, emit, method post, action nya, pager. Lalu membuat input tag, input type tag, name, emit data, ID, emit data, placeholder, message misalkan ya. ID-nya ini yang ditangkap oleh jQuery nya di sini. Lalu ini tombol submit, send message. Lalu lognya kita simpan di tag ini ya, div ID sama dengan log ini. Ketika servernya menjalankan event myResponse ini, log ini ya, ID ya, ini jQuery ini harus cukup familiar, dolar dalam kurung, ini ya, pager, ID nya open, tag, message count, message data di HTML. Ini mungkin perlu mempelajari dasar-dasar dari jQuery ya. Yang jelas yang dikirimkan oleh server itu akan ditaruh di lognya ini ya, akan terus ke bawah karena ini event BR, ini break ya, akan ke bawah. Ya, ini lalu formnya tadi ya, kita kembali ke form. Ini ada tombol submit, send message. Jadi kalau kita menekan send message ini, form ini akan menjalankan ini ya, kita lihat ID-nya emit ini ya, form emit submit nih ya. Ketika ini form ini disubmit, ini akan menjalankan socket emit, akan menjalankan metode myEvent ya di server ya, akan memanggil atau menjalankan metode myEvent di server ketika tombolnya ditekan. Dan data di emit data ini akan dikirim ke server ya, di input tag emit data ini akan dikirim ke server sebagai parameter dari metode myEvent di sini ya, sebagai message-nya dalam bentuk JSON tentu saja ya. Ini data, nah ini get value-nya dengan titik file ini, return false agar dia tidak refresh ya. Ini biasanya
Coba kita jalankan ya. Test my event ini saya stop dulu, yang sebelumnya ini execute. Ya, ini URL nya dan portnya kita buka di browser. Ya, tampilannya akan seperti ini form kita, WebSocket. Lalu lognya ini sudah ada satu pesan connected to server yang tadi dari sisi kliennya ini. Begitu dia mencoba koneksi ini ya, socket on connect, dia memanggil method myEvent, lalu dengan parameter connected to server. MyEvent ini dikembalikan lagi ke klien ya, dengan memanggil method myResponse ini, memanggil event myResponse dari sisi kliennya. Nah, ini myResponse. Jadi data dari klien dikirim ke server, servernya mengembalikan lagi, lalu mengembalikan lagi ke klien, lalu kliennya mencetak lognya di div dengan ID log ini. Jadi ini memang bisa saling memanggil dari sisi klien dan dari sisi server. Klien mengirim pesan melalui form ini nanti ya, si server eventnya ini akan mengembalikan ke klien lagi dan klien mencetak di lognya. Ya, kita coba saja ya, ini misalkan ini tes pesan ya, coba send. Nah, ini akan dikembalikan ke klien lagi ya, jumlah pesannya 2. Tes pesan lagi, maka jumlah pesannya ini 3 ya. Ya, itu untuk mengenal event ya, dan metode dan pemanggilan metode dari sisi klien dan juga pemanggilan event dari sisi server ya, sehingga klien dan server ini bisa saling bertukar atau mengirim data melalui event di server dan melalui metode di server ini ya, metode socket.io dan event di client myResponse ini. Kemudian kita bisa membuat form untuk memanggil metodenya melalui form ya, dari sisi klien untuk mengirimkan data yang baru. Ya, ini ya yang dibutuhkan, jQuery dan socket.io. Jangan lupa ini HTML nya juga harus sudah familiar HTML dan jQuery dengan beberapa CSS ya, kalau nanti desainnya agar lebih bagus ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk mencoba membuat mengenal event pada WebSocket dan juga ini ya, pemanggilannya bagaimana dari sisi klien dan dari sisi server. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.